Halo lovetku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Suami idaman. Kalau kalian dengar kata-kata ini, yang terlintas kira-kira apa? Ya, seperti beberapa tahun lalu, jika ditanya suami idaman kamu seperti Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi atau Atta Halilintar, mungkin sebagian besar akan langsung menjawab Harvey Muiz tanpa ragu dan tanpa pikir panjang. Good looking, good rekening, family man, memperlakukan istrinya bagai seorang putri dan gak pernah neko-neko. Jangan lupa bagaimana megahnya pesta pernikahan mereka dengan konsep ala Cinderella di Disneyland Tokyo 2016 silam. Aduh, siapa coba yang tidak ingin punya suami seperti itu? Tidak jarang saat ada sesuatu, misalnya saat ada pasangan artis yang begini begitu, netizen tuh seringkali membandingkan dengan pasangan ini, pasangan Reno Barak dan Syahrini misalnya. Di cerita aku yang kemarin nih, mungkin 2 atau 3 video sebelumnya, nanti aku nih kalian bisa nonton ya. Itu aku juga menceritakan tentang Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Nah, di tahun 2019, Sandra Dewi dan Harvey Muiz memberikan hadiah istimewa untuk putra sulung mereka, Rafael Muiz. Apa coba hadiahnya? Pesawat jet, lovebirdku. Ya, pesawat jet, bukan pesawat mainan. Kala itu media dan netizen dengan ramai-ramai membandingkan Syahrini dan Sandra Dewi. Apa coba sebabnya? Ya, hanya karena Syahrini itu selfie di dalam pesawat jet. Menurut netizen, Syahrini katanya norak, pamer. Sementara Sandra Dewi yang punya pesawat jet pribadi malah nggak pernah selfie-selfie di pesawat jetnya. Ya begitulah, segitunya netizen memuja pasangan ini dan seringkali membanding-bandingkan dengan pasangan selebriti lainnya. Ya, mungkin banyak ya netizen yang kurang suka dengan sosok Atta Halilintar. Mungkin karena kontennya, gayanya. Jadi kadang semua netizen itu membatin. Loh, kok mau ya Aurel itu nikah sama Atta? Tapi akhirnya netizen semakin kesini semakin salut pada sosok Atta Halilintar. Kehadirannya menjadi penyambung tali antara Aurel dan ibu kandungnya, yaitu Krisdayanti yang sempat terputus. Termasuk menyambung kembali hubungan baik dengan ayah tiri Aurel, yaitu Raul Lemos, dan adik-adik Aurel dari pernikahan kedua Krisdayanti. Memang momen itu yang bikin kita semua terharu banget ketika melihat Aurel kembali mencair dengan ibu kandung dan adik-adik tirinya. Atta juga sangat menyayangi Aurel. Salah satunya sebelum menikah, Atta sering tertangkap video saat menghindar tiap kali Aurel ingin dekat-dekat. Tapi ketika sudah menikah, Atta lah yang sedikit-sedikit nemplok ke istrinya. Dan ditambah setelah menikah, Atta berhasil membimbing Aurel untuk menutup aurat. Ada juga nih satu video yang menunjukkan Atta bersikeras untuk Aurel tidak memakaikan baju renang yang seksi kepada anak mereka Amina, walaupun Amina ketika itu masih bayi. Dan lagi ya, saat Aurel terus-terusan dihujat ketika netizen melihat Aurel yang dulunya langsing sekarang badannya tuh seksi dan montok. Atta bahkan siap pasang badan dan membela. Dan jika dilihat, penampilan Atta semakin kesini semakin baik, semakin rapi, semakin enak dilihat. Pantas aja ya Aurel mau dipersunting olehnya.
Jadi sebetulnya mau ngomongin apa sih nih ya? Kok sampai dari Harvey ke Atta Halilintar? Bahwa seringkali apa yang tampak sempurna itu tidak benar-benar sempurna. Yang tampak bagai malaikat tanpa cacat rupanya jahat. Sebaliknya yang tampak tidak menyenangkan, menyebalkan, enggak banget, ternyata tidak seburuk itu. Gimana menurut loverku? Sering banget kan kejadian kayak begini? Kisah cinta yang berawal dari kolaborasi YouTube ini tidak pernah surut dari sorotan media. Terlebih lagi pasangan ini juga telah dikaruniai seorang putri cantik bernama Amina yang lahir di tanggal yang cantik 22 Februari 2022. Jadi tidak bisa dipungkiri kehadiran sang anak buah hati ini menambah keharmonisan rumah tangga mereka. Dan mereka juga sekarang dikaruniai anak kedua yang tidak kalah cantik bernama Surah. Namun seperti hubungan pada umumnya, kisah cinta Atta dan Aurel tidak luput dari tantangan. Perjalanan cinta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Memang cukup unik kisah cinta Atta dan Aurel yang berasal dari kolaborasi untuk konten YouTube. Aurel mengaku pada waktu itu Atta datang ke rumahnya untuk membuat konten bersama. Pada waktu itu pertemuan mereka hanya sebatas kolaborasi saja. Siapa sangka dari kolaborasi YouTube ini perjalanan cinta mereka bermula. Saat ditanya kapan dan mengapa jatuh hati pada Aurel, Atta mengungkapkan bahwa sifat perempuan berzodiak Cancer ini pertama kali membuat Atta tertarik. Dia menjabarkan bahwa Aurel cukup akrab dengan adik-adik perempuannya. Melihat kedekatan Aurel dengan keluarganya, Atta mulai jatuh hati. Bagi sebagian orang, menemui orang tua pasangan untuk pertama kalinya umumnya menjadi hal yang mencengangkan. Lain ceritanya dengan Atta saat menemui Anang Hermansyah, ayah dari Aurel. Untuk membuktikan keseriusannya, Atta bertemu dengan Anang Hermansyah dan menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan serius bersama Aurel. Anang Hermansyah sejak awal sudah setuju dengan hubungan mereka. Dia menyambut hangat niat baik dari Atta Halilintar. Pada hari ulang tahun Aurel yang ke-22, gadis ini mendapatkan kejutan yang romantis dari Atta. Tepat hari tersebut, Atta akhirnya melamar dia. Atta meminta Aurel menjadi teman sehidup sematinya di atas kapal di tengah laut. Dan sebuah cincin dengan permata berwarna ungu menjadi simbolnya. Aduh, so sweet banget. Waktu itu aku sampai ngulang-ngulang tuh momen Atta waktu ngelamar. Aku tonton terus tuh videonya. Jadi tepat setelah makan malam, dia memberikan sebuah cincin. Ini adalah cincin yang diinginkan oleh Aurel. Cincin permata ungu yang merupakan warna favoritnya dan simbol komitmen tertinggi yang bisa dibuat seorang pria. Setelah perencanaan yang matang dan sempat ditunda karena pandemi dan juga kondisi ibu tirinya yaitu Ashanti. Jelang pernikahan, Atta Halilintar dan Aurel bahkan merilis lagu kolaborasi yang bertajuk Hari Bahagia. Lagu ini mewakili hari-hari indah yang mereka lalui bersama-sama saat mereka bersiap untuk menjadi pengantin baru, serta kegembiraan mereka untuk memulai pelajaran baru bersama sebagai suami istri. Sebuah lagu cinta yang mengungkapkan betapa pedulinya mereka akan satu sama lain. Awalnya lagu tersebut merupakan hadiah kejutan dari Atta untuk Aurel. Namun begitu mendengarnya, Aurel langsung berkata ingin berduet bersama. Atta dan Aurel akhirnya menggelar akad nikah mereka pada tanggal 3 April. Yeay, ternyata
aku bikinnya pas nih. Jadi selamat ya, selamat anniversary. Mereka menikah di Hotel Raffles Setiabudi, Jakarta Selatan. Menariknya, hari bahagia Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ini dihadiri oleh Presiden Jokowi sebagai saksi dari pihak Atta dan Menteri Pertahanan Prabowo sebagai saksi dari pihak Aurel. Keren banget ya. Ya, yang satu saksinya yang akan mengakhiri presiden dan kemudian saksi dari wanitanya yang akan menjadi presiden. Ya ampun, semua kisah cintanya udah diceritain loh di GR nih. Nonton ya, link-linknya aku kasih ya. Dan tembus di views yang bagus banget. Nonton buat lovebird yang belum nonton atau kamu share ya. Tolong bantu aku. Thank you. Setelah 1 bulan menikah, Aurel mengumumkan dirinya tengah hamil anak pertama. Sejak awal mereka memang tidak ingin menunda memiliki momongan. Bahkan keduanya ingin memiliki banyak anak. Tapi sayangnya sebulan setelah mengumumkan kehamilannya, berita duka datang. Aurel mengalami keguguran pada Mei 2021. Ternyata hal ini membuat sangat-sangat terpukul. Tapi berselang 3 bulan, tepatnya pada 21 Agustus 2001, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kembali membawa kabar bahagia. Keduanya mengumumkan jika Aurel tengah hamil lagi. Ya, mengejutkan memang, pasangan muda ini sengaja menutupi berita bahagia ini terlebih dahulu. Baru ketika kehamilan menginjak usia 4 bulan, Atta Halilintar mengumumkannya. Tidak hanya itu, dia juga meminta doa kepada seluruh masyarakat agar keluarga kecilnya terus diberikan kesehatan. Kita doakan ya lovebird-ku, amin, amin, amin ya robbal alamin. Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang menikah pada Sabtu 3 April 2021. Pernikahan kedua pasangan ini menjadi salah satu pernikahan dan perayaan cinta terbesar di Indonesia yang menjadi topik yang hangat di mana-mana. Memiliki nama asli Titania Aurelia Nur Hermansyah dan Muhammad atau Mimi Halilintar, namun inisial panggilan keduanya adalah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, A-H dan A-H. Unik ya. Desember 2020 menjadi bulan yang cukup berat bagi Atta dan Aurel. Hal ini lantaran Atta dan Aurel sempat break hingga putus komunikasi. Atta menyadari jika hubungan setiap pasangan pasti akan menemui rintangan tersendiri. Walau bagaimanapun, pasti ada rintangan. Kalau ada hubungan, ada niat baik, biasanya ada rintangan. Ini menjadi pembelajaran buat kita berdua. Hingga kini, keluarga kecil ini menjadi semakin bahagia dan pastinya berjaya ya, lovebird-ku. Ya, ikut senang kan kita ya, lovebird-ku. Aduh, apalagi nih kalau lihat tingkahnya si Aminah, putri pertama mereka, itu gemes banget. Ada-ada aja tingkahnya dan kelihatan anaknya tuh cerdas banget dan penuh dengan poninya yang pokoknya gemes. Kita doakan selalu keluarga kecil ini diberkahi, dimudahkan semuanya dan selalu disehatkan. Aduh, gini ya rasanya ya kalau ceritain cinta yang berakhir bahagia. Aduh, ikut seneng banget. Semoga vibes-nya tertular ya kepada kalian semua. Ya, menjelang sudah di akhir-akhir bulan Ramadan, pastinya nih kita semua tetap bersemangat di 10 hari terakhir Ramadan. Semoga kalian tetap semangat menjalankan puasanya sampai di hari Idul Fitri ini. So, terima kasih sudah mengikuti cerita indah ini sampai di akhir cerita. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita
cinta yang lainnya. Tetap semangat, tetap mencinta, dan dicintai. Aku Jasmine, bye-bye. Mwah.